Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan tanpa orang lain di dalam hidup kita. Sebenarnya hal pertama yang Tuhan katakan setelah menciptakan Adam adalah Dia mengucapkan di dalam Kejadian 2 ayat 18, "Tidak baik jika manusia itu hidup sendirian." Tuhan tidak hanya berbicara tentang pernikahan dalam ayat ini. Sederhananya tidak baik bagi kita untuk menjalani hidup sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kemandirian seseorang bukanlah ditentukan pada bagaimana dia sanggup berjalan. Setelah menasehati banyak orang, saya mengatakan bahwa ketika seseorang bisa sendiri, itu adalah hal yang kosong. Kemandirian total dari orang lain bukanlah kebahagiaan. Itu justru adalah kesepian. Dan cara tercepat untuk membuat diri kita sengsara, kesal, takut, dan tidak aman adalah dengan berpura-pura bahwa kita tidak membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan orang lain, terutama keluarga kita, keluarga seiman, untuk berjalan bersama dan melewati kehidupan ini. Keluarga fisik tidak selalu tetap bersama. Mereka tumbuh dewasa, pindah, dan kadang-kadang harus berpisah. Tetapi keluarga rohani, keluarga Kristen akan bertahan selamanya. Ada 3 alasan mengapa kita harus berjalan dalam komunitas dengan orang percaya lainnya. Yang pertama, lebih aman. Ada keamanan dalam jumlah, lebih sedikit risiko. Pernahkah kita harus berjalan sendirian di gang gelap pada malam hari? Rasanya jauh lebih baik jika kita ditemani orang lain. Saat kita melewati masa-masa sulit, lebih aman berjalan bersama orang lain yang dapat menyemangati, yang dapat berdoa bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 11 ayat 14, "Di dalam banyaknya penasehat terdapat keselamatan." Yang kedua, memberi dukungan. Ini mencegah kita menyerah. Jika kita pernah menyiapkan diri untuk maraton, kita mungkin tergoda untuk berhenti karena mencapai titik stagnasi dalam pelatihan kita. Tetapi ketika kita berlari bersama orang-orang lain, mereka terus mendorong kita menuju tujuan dan memberi kita dukungan. Dan yang ketiga, akan menjadi lebih bijaksana. Alkitab berkata di dalam Amsal 28 ayat 26, "Hanya orang bodoh yang mempercayai apa yang mereka pikirkan sendiri." Jika kita berjalan sendirian, kita mungkin berjalan ke arah yang salah. Tetapi ketika kita berjalan bersama orang lain, kita belajar bagaimana mendengarkan, bagaimana bergaul, dan bagaimana belajar. Allah menciptakan komunitas sebagai penawar kesepian. Ketika kita menjalani hidup bersama keluarga gereja kita dapat melawan rasa putus asa dan kelelahan. Karena kita tahu bahwa kita memiliki lingkaran dukungan untuk berjalan bersama kita. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan saat kita bergumul dengan kesepian, apa yang membantu kita bergerak menuju keamanan. Ya, pastinya komunitas yang mendukung. Menurut kita, Allah menciptakan kita untuk menjadi lebih baik. Saat kita bersama, ya, Allah ingin kita menghargai satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.